Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh ar-rusukh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa seluruh ma'alif hadal kitab الشيخ العلامة السيد أحمد بن زر الحمصي والشيخ محمد ناوي بن الجاوي الشافعي البندني وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين والشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقام والشيخ مربي روحي كهجي سبيل الرشاد والشيخ مربي روحي كهجي ورسيلي والشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر والشيخ مربيروه كي حفظ بن أسد بن عوان ومن دفن في هذا المسجد ومن صلى في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 10, 3 baris dari bawah. Bacaannya Ar-Rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si. Itu ada di halaman 10, 3 baris dari bawah. Yang belakang maju aja lah, belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Ar-Rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhihi al-kayfiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi
wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Masih membahas mengenai furudul wudu, fardu-fardu yang terdapat di dalam berwudu, yang kesemuanya berjumlah 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua yaitu membasuh muka kita, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan kita ilal mirfaqaini ay ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikut kita. Ini sudah kita bahas. Bagian yang ketiga yaitu ghuslul yadain ilal mirfaqain ay ma'al mirfaqain, kita basuh kedua tangan kita beserta kedua sikut kita. Dan juga bila mana kita hendak mendapatkan pahala yang lebih sempurna lagi, maka sunnah-sunnahnya kita jalankan ketika kita membasuh kedua tangan kita. Ada sunnah-sunnah tuntunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas kemarin. Kita mulai dari kedua telapak tangan kita. Kalau memang kita mengambil airnya itu sendiri, atau kita mulai membasuhnya itu dari kedua sikut kita, bila mana kita ketika kita berwudu itu menggunakan keran, ya, ataupun umpamanya pakai selang, atau memang kita dibantu oleh orang lain, ya. Ada lagi kesunahannya, yaitu kita dahulukan bagian yang kanan, ya. Yang ketiga kesunahannya yaitu adalah menggosok. Jadi ketika kita basuh kedua tangan kita, maka di situ sunnahnya kita gosok-gosok. Kita gosok begini, sekalipun memang ini tidak wajib, ini hanya sunnah saja. Jadi biar kita dapat pahala sunnah, maka kita gosok ketika kita membasuh kedua tangan kita di situ. Ada lagi sunnahnya yaitu adalah at-takhlil, ya. Takhlil lil asabi', kita selat-selatkan jari jemari kita, ya. Nah, kita selat-selatkan begini tuh. Jadi ketika kita basuh tangan kita, kita selat-selatkan jari jemari kita ini begini, taruh di atas begini, ya. Nah, kalau seumpamanya kita pakai cincin, maka sunnah untuk kita tahrikul khatim, ya. Cincinnya ini kita tahrik, kita gerak-gerakin, kita puter-puter, ya. Kalau emang ini bisa masuk air, maka cukup, ya, kita gerak-gerakan ini, karena mungkin cincinnya ini agak longgar, jadi kita beginiin tuh, ya. Ini sunnah tuh, ya. Sunnah kita lakukan seperti itu, ya. Nah, andai kata dia tidak sampai air, umpamanya dia punya cincinnya mungkin sempit, susah dibuka, otomatis bisa menghalangi air ini ke bagian yang tertutup oleh ring cincin ini, maka hukumnya wajib untuk kita gerak-gerakan. Bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib buat kita gerak-gerakin, karena mungkin dia punya cincinnya kesempitan, kekecilan, maka
Kalau kita nggak gerak-gerakan gini, air nggak bakal sampai ke bagian yang tertutup oleh ring cincin ini, maka wajib, bukan sunnah lagi kita gerak-gerakan, tapi hukumnya wajib kita gerak-gerakan. Tapi andai kata memang seandai kata kita nggak gerak-gerakan juga airnya masuk, dikarenakan mungkin cincin yang dia kenakan itu longgar ringnya, maka hanya sekedar hukumnya sunnah saja untuk kita gerak-gerakan gini. Karena andai kata nggak digerak-gerakin juga, itu airnya bisa merata ke dalam ring cincin ini. Ya. Itu sunnah-sunnahnya ketika kita membasuh kedua tangan kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat yang wajib kita lakukan ketika kita berwudu, yang merupakan fardu wudu, ar-rabi'u, bagian yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si. Mashu, nah, di sini menggunakan kata-kata mashu, berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Nah, berbeda dengan bagian yang kedua, yaitu membasuh wajah, membasuh muka. Berbeda dengan bagian yang ketiga, membasuh kedua tangan, menggunakan ibarat ghuslul wajhi, menggunakan ibarat ghuslul yadaini. Tapi di bagian yang keempat daripada fardu wudu ini menggunakan kata-kata mashu, mengusap. Nah, kalau mengusap berarti tidak disyaratkan airnya itu kudu ngalir, enggak. Kalau membasuh wajah, tangan, maka disyaratkan airnya itu kudu ngalir, karena menggunakan ibarat ghuslu. Tapi ketika bagian kepala menggunakan ibaratnya itu adalah mashu, mengusap, ataupun menyapu. Berarti ketika kita usap kepala kita itu tidak disyaratkan airnya itu harus ngalir, enggak. Kita ambil air keran begini, yang penting tangan kita basah, kemudian kita usap, cukup. Enggak mesti air ini kita tumpahin begini biar ngalir. Kita ciduk tuh air, kemudian kita tumpahin ke rambut atau kepala kita, airnya ngalir. Enggak mesti begitu. Tangan kita basah, telapak tangan kita basah, cukup, kemudian kita usap. Sekalipun airnya itu tidak apa? Enggak ngalir. Sekalipun airnya itu enggak ngalir, cukup. Ya. Seperti itu. Ya. Baik dia laki maupun perempuan, ataupun dia banci, khunsa muskil, ketika dia berwudu maka wajib mengusap sebagian kepalanya. Laki, perempuan, khunsa muskil, maka dia wajib untuk mengusap dia punya kepalanya. Cuman ketika kita mengusap kepala kita itu tidak tertentu mengusapnya kudu pakai tangan, enggak. Jadi boleh seandai kata antum ngusapnya enggak pakai tangan. Bagaimana caranya? Seumpama ini khirqah, umpamanya ini serbet kain, kita basahin, kemudian kita cecepin di sini. Itu sudah cukup. La tata'ayyan al-yad lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Jadi enggak tertentu harus menggunakan tangan kita buat ngusap langsung, enggak. Tetapi boleh kita gunakan tisu ataupun serbet, kain, atau apa saja seumpamanya, sedotan umpamanya, sedotan,
ada airnya basah, kemudian kita gituin, sama, cukup, memadai gitu. Atau seumpamanya kita pakai peci, lagi wudhu kita pakai peci, tapi peci kita yang kita kenakan umpamanya peci jaring. Peci jaring itu kan bolong-bolong ya. Nah, kita ambil aja air begini, kemudian kita tetesin, jatuh nggak kira-kira airnya tuh ke kepala kita, ke rambut kita? Kalau memang jatuh di situ terkena air, maka cukup, itu pun sama, memadai juga. Itu. Nah, jadi nggak kudu pakai tangan kita di situ. Ya. Sekalipun nggak kita gerakin, tangan kita udah basah pakai air, kemudian nggak kita begini-gini, cukup kita tempelin tangan kita basah, tek, jadi. Nah, gimana sekiranya kalau umpamanya pala kita, rambut kita, bagian kepala kita udah kita usap tadi. Habis kita usap bagian kepala kita, kemudian kepala rambut yang sudah kita usap kena air tadi, kemudian kita cukur. Kira-kira ngusap bagian kepala wajib diulang apa enggak? Wajib ulang apa enggak kira-kira? Ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Ayo kita main teka-teki nih. Seandai kata kepala kita, rambut kita udah kita usap, kemudian setelah kita usap maka kita cabut yang basahan tadi, atau kita gunting yang basahan tadi, kata ulama fikih mazhab Syafi'i, lam yajib i'adatul mashi, maka tidak wajib untuk kita mengulang usapan tadi. Nah, jadi boleh ya, sekalipun antum tadi karena antum udah usap, habis diusap dicukur atau dicabut, dibuang tuh bulu yang udah basah dengan usapan kita, kita buang, tek. Maka tidak wajib untuk kita mengulang usapan kepala. Itu sudah apa? Sudah memadai, kata ulama fikih seperti itu. Ya. Jadi mashu syai'in, ya, menyapu syai'in, sesuatu, mim basyarati ra'si, daripada kulit kepala kita. Syai' di sini ai syai'in qalil, sesuatu yang sedikit, bagian yang sedikit, nggak kudu banyak. Yang kita usap sekalipun sedikit, nggak banyak umpamanya, maka itu memadai. Apa yang kita usap? Mim basyaratir ra'si, yang kita usap adalah bagian daripada kulit kepala kita. Yeah. Bagian kulit kepala kita. Yeah. Makanya manusia itu, ini kan basar itu kulit. Makanya manusia itu disebut basarun. Basar la kal basar, kan begitu. Rasulullah itu basarun la kal basar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nah, kulit disebut basarun, manusia juga disebut basarun. Kenapa? Karena kelihatan kulit luarnya. Makanya disebut basar manusia. Nah, jadi yang kita usap ini adalah kalau seumpamanya antum kagak ada rambut, antum tidak ada rambut, maka yang diusap itu adalah apa? Nih, kulit kita. Umpamanya nih kita, kepala kita botak, habis tuh rambut kita. Lah nggak ada rambutnya nih. Nah, yang wajib dibasuh itu bukan rambut aja,
Maka antum mau pilih mana? Umpamanya di sini nggak ada rambutnya, boleh sekedar kita kulit kepala kita. Jadi yang kita usap ini adalah kulit kepala kita di sini, bagian sini. Au sya'rihi, au sya'rin, atau yang kita usap itu adalah sya'r, rambut. Yang kita usap rambut atau bulu yang ada di atas kepala kita. Kira-kira yang kita usap berapa lembar? Berapa lembar kira-kira yang kita usap? Apa 5, 10 atau 15? Atau 3? Yang kita usap itu bagian rambut kita enggak kudu banyak-banyak. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, au sya'ratin wahidatin, sekalipun satu helai rambut. Yang antum usap satu helai rambut doang yang ada di kepala kita. Satu aja kita basahin tangan kita begini aja tuh. Yang lain nggak basah. Satu helai rambut saja itu sudah apa? Sudah cukup, sudah memadai. Artinya gugurlah kewajiban daripada mengusap kepala kita atau rambut kepala kita di situ. Nah, cuman yang diusap ini adalah rambut yang memang ada di bagian batok kepala kita. Jangan sampai yang kita usap itu ternyata itu adalah rambut yang di luar batok kepala. An la yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulihi. Jangan yang kita usap itu rambut yang memang kalau kita turunin istirsal ternyata itu rambut ada di luar batok kepala. Seperti perempuan rambutnya panjang. Nah, Gipar tuh rambutnya panjang, ini nggak usah jauh-jauh. Gipar nih yang rambutnya panjang nih, ya. Gipar rambutnya panjang segini, yang dibasahin sama dia yang ini. Yang dibasahin yang mana? Yang ini nih. Yang keluar daripada batasan batok apa? Batok kepala. Ini keluar ini dari batok kepala. Yang diusap sama dia yang ini, maka tidak sah usapannya, harus diulang. Atau ada orang yang rambutnya itu apa? Meringkel, brekelek ya saya bilang. Merengkel kayak mie itu. Ya. Tapi ternyata ketika kita turunin seperti ini, ini ternyata ada di luar batok apa? Kepala. Kita tarik begini. Emang kalau nggak ditarik begini sih dia adanya di sini, karena dikeriting, meringkel. Ternyata yang diusap sama dia itu ketika ditarik, ternyata keluar daripada batasan batok kepala. Maka ini yang diusap sama dia sekalipun lebih daripada satu helai rambut, tetap dianggapnya tidak apa? Lam yasih, tidak sah. Jadi harus rambut yang sekiranya yang diusap bagian batok kepala kita. Terserah antum mau mengusap yang mana aja. Mau bagian depan. Kalau bagian depan saya ada jambulnya, umpamanya takut rusak jambul kita. Bagian sini aja deh. Boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu habis dari salon gitu pengen kondangan, ke salon dulu takut rusak rambutnya. Yang di sini nggak diusap sama dia, yang di sini umpamanya di belakang. Boleh. Tapi yang sekiranya andai kata dia usap itu masih ada di batasan batok apa? Batok kepala.
Tapi andai kata si ibu usap ternyata menjulur keluar di atas batu kepala, ya, di luar batu kepala, maka usapannya itu tidak sah. Itu. Ya. Ya, jadi satu helai rambut saja yang kita usap itu sudah memadai, sudah sah. Tapi afdolnya jangan kurang, yang kita usap itu adalah 1/4. Afdolnya yang kita usap itu jangan kurang dari 1/4 kepala kita. Kenapa? Karena itu adalah yang paling sedikit yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum kalau mau ngambil afdolnya itu, yang afdol antum 1/4-nya antum usap. Sekalipun memang satu helai aja udah cukup gugur, tapi Rasulullah melakukannya itu paling kagak adalah 1/4, biar afdol di situ. Ya. Itu tuh. Jadi yang kita usap itu adalah apa? Mim basyarati ra'si, kulit kepala kita, au sya'rin, atau rambut yang ada di kepala kita, fi haddihi, tentunya yang masih berada di batasan kepala kita. Tadi andai kata kita usap tapi keluar dari batok kepala, maka itu tidak direken, nggak sah gitu. Itu yang wajib, yang harus kita perhatikan. Istilahnya itu nggak ada tawar-menawar, harus begitu kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau kita pengen dapetin sunnah, mashu jami'ir ra'si. Antum Bapak Ibu kalau pengen dapetin sunnah, maka yang diusap adalah semua kepala kita. Ya. Kalau kita pengen ngerjain sunnah, yang kita usap adalah semua kepala kita di situ. Karena apa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Karena ada pendapat ulama bahwa wajib untuk mengusap semua kepala. Ada ulama yang seperti itu. Jadi ada ulama yang mewajibkan untuk mengusap semua kepala, bukan sunnah, wajib mengusap kepala semuanya. Tapi kalau menurut mazhab kita itu hukumnya sunnah. Nah, guna keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan mengusap semua kepala, maka ulama kita mensunnahkan untuk mengusap seluruh kepala kita. Itu. Ya. Bagaimana caranya itu? Ya. Nah, yang mewajibkan mengusap semua kepala siapa? Di antaranya salah satunya adalah Al-Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik itu aujaba Malikun masha jami'ir ra'si. Imam Malik mewajibkan mengusap seluruh kepala. Oh, jadi semua kepala kudu kita usap. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, cuman ada cara. Ketika kita mengusap kepala kita keseluruhan, ada cara. Ulama mengajarkan. Bagaimana caranya? Apakah begini? Begini, ambil air. Ulama mengajarkan yusan, sunnah. Nih sunnahnya begini. Ayyadu'a ibhamai ala sudghaihi. Dia meletakkan ibhamain. Ibhamain nih kedua jempol kita. Kedua jempol kita taruh di mana? Ala sudghaih, pelipis. Jadi Bapak Ibu naruhnya gini. Wa yulsiku sabbabatain bi ba'dihima.
Setelah kita meletakkan dua jempol kita ala sudghai wa yulsiku sabbabatain bi ba'dihima, maka kita tempelkan kedua telunjuk kita yang kanan dengan yang kiri begini. Oh, ya. Kita tempelin. Begini tuh antum ditaruh di sini. Kemudian yang ini kita beginiin. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita putar gitu. Tuh, terus. Kemudian setelah kita balikin dari depan dari depan ke belakang gini, ini kan air tangan kita basah ini. Kita tempel di sini, kemudian telunjuk kita tempelin, kemudian kita putar ke belakang. Terus ngapain lagi? Kalau emang rambut kita bisa dibalikin, maka dibalikin. Seperti saya bisa dibalikin, balikin. Kalau semacam kayak ibu-ibu gondrong, bisa nggak dibalikin? Kalau ibu-ibu cukup tangan basah, jempol taruh di sini, begini, begitu tuh. Ya. Kemudian nggak usah diginiin. Kalau diginiin gimana? Atau seumpamanya kita punya rambut pendek banget, seumpamanya botak tumbuh cukup kita cuman begini aja deh, nggak usah dibalikin itu, begini aja udah apa? Udah cukup deh, gitu ya. Nah, itu seperti itu tuh ya. Jadi begini caranya tadi tuh, min muqaddimatir ra'si ila akhir, ke belakang, ya rudduhuma, dibalikan ke depan kalau memang rambutnya bisa berbalik ke depan gitu ya. Itu sunnah. Apalagi sunnahnya adalah mengusap kedua kuping kita ma'ar ra'si, mengusap kedua kuping kita bersamaan beserta dengan kepala kita. Jadi antum kalau ngusap kepala, sunnahnya kuping juga kita usap. Sunnahnya kuping juga kita apa? Kita usap. Apa sebab? Kenapa mazhab kita Imam Syafi'i sunnah untuk mengusap dua kuping ma'ar ra'si beserta kepala kita ketika kita mengusap kepala kita? Karena guna keluar daripada orang yang mengatakan innal udhunaini minar ra'si, agar kita keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada ulama yang mengatakan innal udhunaini minar ra'si, dikatakan kata ulama tadi karena kuping ini adalah minar ra'si, bagian daripada kepala. Ada ulama yang bilang begitu, kuping kita ini adalah bagian kepala. Nah, biar kita keluar daripada khilaf perbedaan ulama yang mengatakan kuping itu adalah bagian dari kepala, maka mazhab kita Imam Syafi'i sunnah untuk mengusap kuping kita ketika kita mengusap kepala kita. Selama ini ketika kita usap kepala, usap kuping kagak? Jadi pas kepala itu kuping juga kita apa? Kita usap ya. Jadi kita usap tuh kuping biar dapetin pahala apa? Pahala sunnah di situ ya. Sunnahnya lagi kalau kita wudu, mau basuh muka ke, basuh tangan ke, basuh kaki ke, mengusap kepala kita ke, sunnahnya itu adalah mualat, berturut-turut.
Jadi antum habis basuh tangan langsung usap kepala. Berarti kalau antum ini ngusap, basuh, kita basuh tangan, di mana namanya? Di sini Melayu, kampung Melayu. Ntar usap kepalanya di cakung sono. Habis usap kepala, nanti basuh kakinya daerah sono, terus pedalaman tuh Bekasi ke sono. Boleh enggak? Boleh. Tapi apa yang kita lakukan seperti itu namanya tidak mualat. Berarti kita tidak menjalankan apa? Enggak jalanin sunnah. Ya. Saya basuh muka di Kampung Pulau sono, Jatinegara. Saya basuh muka. Habis basuh muka, kata saya, antar aja basuh tangannya. Ya. Di Masjid Al-Atiq gitu. Ya. Terus sampai kering itu, kita punya air yang ada di muka sampai kering gitu. Kemudian kita basuh tangan kita di Masjid Al-Atiq. Boleh? Boleh, tapi itu berarti namanya tidak mualat. Cuman syaratnya itu kalau mau antum lanjutkan sekalipun tidak satu tempat, tidak mualat, asal jangan antum batal. Kalau tadi saya basuh muka di Kampung Pulau rumah saya, kemudian saya ngajar di sini, sebelum saya ngajar ambil wudhu dulu karena lanjutin yang tadi. Wudhu belum beres, saya ambil air basuh tangan kita, basuh tangan saya tuh. Ternyata sebelum saya lanjutin basuh tangan saya, tadi waktu parkir saya buang angin. Berarti wudhu saya gimana itu? Belum beres kan? Udah gitu buang angin. Nah, maka nanti kita ke tempat wudhu, ulang lagi jangan. Ulang lagi. Mestinya kita kan tadi apa? Lanjutin tangan, tapi dikarenakan batal, syaratnya jangan batal. Kalau batal berarti kita ulang apa? Ulang lagi, wudhu lagi di situ. Ya, ulang basuh muka lagi, niat lagi kita di situ. Begitu. Nah, jadi hukum mualat ini hukumnya sunnah. Habis basuh tangan, kemudian kita basuh muka kita, nggak ngobrol dulu kita, nggak main ke sono kemari dulu kita, ya, itu sunnah. Namun sunnahnya ini buat orang yang tidak punya penyakit salisul baul. Kalau di antara kita punya penyakit salisul baul, mohon maaf, mungkin dia punya kemaluannya udah dol umpamanya. Ceret, kadang-kadang netes gitu. Ceret, kadang-kadang netes begitu. Atau perempuan yang punya darah penyakit istihadah. Perempuan yang punya darah penyakit yaitu darah istihadah. Laki-laki seumpamanya yang punya salisul baul, maka hukum mualat ini tidak lagi sunnah, tapi berbalik, mualat itu hukumnya jadi wajib. Jadi mualat itu sunnah buat orang yang nggak punya penyakit salisul baul, wanita nggak istihadah, itu sunnah. Tapi kalau ada laki-laki punya penyakit seperti salisul baul atau perempuan keluar darah penyakit, maka di situ dia wajib mualat. Nggak boleh dipisah-pisah sama dia. Ya, umpamanya ada perempuan nih di Jatinegara basuh mukanya, ya, di Bukit Duri basuh tangan nih, itu tidak mualat, maka tidak jadi. Hukumnya harus mualat. Kenapa? Karena dia punya apa? Penyakit seperti itu. Nah, ini bagian yang keempat. Jadi kita bahas satu aja. Nanti kalau panjang-panjang jadi pusing.
overdosis tadi itu. Jadi fikih pelan-pelan tapi kita bisa apa? Bisa pahamin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini insyaallah minggu depan saya masih bahas mengenai bagian yang keempat ini karena sunnahnya masih ada lagi, belum komplit sunnahnya. Jadi biar kita tahu semuanya, antum yang udah tahu lebih mantap lagi. Jadi yang udah tahu antum lebih mantap lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna 'ala al-ladha asrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو شهبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عند الحبيب وصحبي عدالة الشهبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.